Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan begitu pula tambahan umur, ya, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing dan juga menyaksikan tayangan video pada saat ini. Nah, begitu pula salawat serta salam senantiasa kita kirimkan untuk Nabi kita, ya, dengan bersama-sama mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, semoga salawat yang kita kirimkan ini, ya, kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dimanapun berada, ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Ya, jadi kami ini mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri Palopo. Ya, jadi pada video kali ini, ya, kami akan menjelaskan materi kami mengenai penguasaan teknologi digital. Nah, jadi dalam video ini ada beberapa yang akan kami jelaskan. Ya, yang pertama itu pengertian penguasaan teknologi digital. Nah, kemudian kedua yakni fitur dalam teknologi digital. Kemudian ketiga, pengembangan literasi digital. Baik, langsung saja saya jelaskan bagian pertama yakni pengertian penguasaan teknologi digital. Nah, jadi penguasaan teknologi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan teknologi seperti komputer, smartphone, internet, dan berbagai aplikasi digital dengan baik dan benar. Nah, jadi teknologi digital sendiri adalah teknologi yang bekerja menggunakan sistem angka 0 dan 1 untuk mengelola dan menyimpan informasi, ya, contohnya seperti media sosial, email, Google, aplikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Namun penguasaan teknologi digital bukan hanya sekedar bisa menggunakan HP atau membuka media sosial. Lebih dari itu, penguasaan teknologi digital itu berarti kita mampu memahami cara kerja teknologi tersebut, menggunakan secara efektif, serta memanfaatkannya secara cerdas dan bertanggung jawab. Nah, artinya kita tidak hanya menjadi pengguna biasa saja, tetapi juga bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar, bekerja, mencari informasi yang benar, dan menyelesaikan masalah. Nah, selain itu, penguasaan teknologi digital juga mencakup kemampuan menjaga keamanan data pribadi, tidak mudah percaya berita hoax, dan serta menggunakan media sosial dengan etika yang baik. Di era sekarang ini, penguasaan teknologi digital sangat penting karena hampir semua aspek kehidupan sudah berbasis digital, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebagai kesimpulan bahwa penguasaan teknologi digital adalah kemampuan penggunaan dan memahami teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Di zaman sekarang, kemampuan ini sangat penting agar kita bisa belajar, bekerja, dan bersaing dengan baik di era digital ini. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Khalidah. Nah, adapun fitur-fitur dalam teknologi digital, yang pertama yaitu konektivitas dan internet. Konektivitas memungkinkan perangkat saling terhubung melalui jaringan internet. Yang kedua yaitu komputasi awan. Komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara daring tanpa harus bergantung pada penyimpanan lokal. Yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau AI. Menurut UNESCO 2021, kecerdasan buatan adalah sistem yang dapat memperoleh informasi dan melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti pengenalan wajah, analisis data, dan pengambilan keputusan otomatis. Yang keempat yaitu Internet of Things.
adalah konsep di mana perangkat fisik seperti sensor, kamera, dan alat rumah tangga terhubung ke internet sehingga dapat saling bertukar data secara otomatis. Yang kelima yaitu big data dan analitik teknologi digital memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Adapun yang terakhir yaitu yang keenam, platform digital mencakup media sosial, sistem pembayaran digital, dan aplikasi berbasis web atau mobil yang memfasilitasi komunikasi serta transaksi secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala dengan NIM 2302010087 dari kelas PAI 6D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan literasi digital. Pengembangan literasi digital merupakan proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara cerdas, kritis, aman, dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, etika digital, keamanan data, serta budaya bermedia yang sehat. Adapun beberapa pengembangan literasi digital, yang pertama, integrasi dalam pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pengembangan literasi digital. Sekolah dan perguruan tinggi perlu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kurikulum, bukan hanya sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga sebagai materi pembelajaran itu sendiri. Integrasi ini dapat dilakukan melalui bagian A, penggunaan Learning Management System atau LSM dalam pembelajaran. Bagian B, pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan teknologi digital. Dan yang terakhir atau bagian C, pengajaran tentang etika digital, keamanan siber, dan verifikasi informasi. Dengan integrasi yang tepat, peserta didik tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dampak sosial, budaya, dan etika dari penggunaan teknologi tersebut. Yang kedua, pelatihan workshop. Selain pendidikan formal, pelatihan dan workshop menjadi sarana penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Program pelatihan dapat ditujukan kepada guru, tenaga kerja, pelaku UMKM, maupun masyarakat umum. Pelatihan ini dapat mencakup bagian yang pertama atau bagian A, penggunaan aplikasi perkantoran dan kolaborasi daring. Bagian B, keamanan data dan perlindungan privasi. Bagian C, strategi pemasaran digital bagi pelaku usaha. Dan yang terakhir atau bagian D, pemanfaatan media sosial secara produktif. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan digitalnya sesuai kebutuhan zaman dan dunia kerja. Hal ini juga membantu mengurangi kesenjangan digital atau digital divide antara kelompok masyarakat yang memiliki akses dan yang belum memiliki akses terhadap teknologi. Perkenalkan, nama saya Wika Oktaviana Ramadhani. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pengembangan literasi digital. Baik, yang ketiga itu ada kampanye anti hoaks dan keamanan cyber. Di era informasi yang serba cepat, penyebaran hoaks dan kejahatan cyber menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, kampanye edukatif mengenai literasi informasi dan keamanan digital sangat diperlukan. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menginisiasi berbagai program literasi digital untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahwa misinformasi, penipuan online, serta penyalahgunaan data pribadi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui sosialisasi di sekolah dan komunitas. Yang kedua itu ada penyebaran konten edukatif di media sosial, penyediaan panduan perlindungan data pribadi, dan edukasi tentang cara memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Dengan adanya edukasi yang masif, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi serta lebih waspada terhadap ancaman digital. Yang keempat yaitu ada kolaborasi multi pihak. Pengembangan literasi digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas digital. Pemerintah dapat
menyediakan regulasi dan kebijakan yang mendukung transformasi digital. Lembaga pendidikan berperan dalam membangun kompetensi generasi muda. Sektor swasta dapat menyediakan infrastruktur, teknologi, serta program pelatihan berbasis industri. Sementara itu, komunitas berperan dalam menyebarkan praktik digital yang positif di lingkungan sosial. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, yang dimana seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.